Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal website di dalam local hosting. Ya, localhost. Nah, localhost ini kita menggunakan XAMPP. XAMPP ini kita asumsikan di sini teman-teman sudah menginstal dan sudah bisa menggunakannya. Jika belum, nanti silahkan dicek di deskripsi video ini untuk menginstal bagaimana caranya dan di mana mendownloadnya. Oke, kita akan belajar bagaimana menginstal sebuah website. Ya, khususnya sekarang kita akan menginstal sebuah website CMS yaitu WordPress di dalam local host yang kita miliki, yaitu XAMPP. Oke, kita langsung saja buka videonya. Ya. Oke, diasumsikan teman-teman sudah mempunyai XAMPP-nya. Jadi sekarang silahkan untuk mengaktifkan XAMPP-nya, tinggal dicek saja di ininya, di Windows-nya. Ya, tinggal diklik. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, bagi yang belum, silahkan yang belum ada silahkan untuk mengecek kembali website dari saya ini di bagian bagaimana cara membuat ini menginstal server di lokal di komputer sendiri ya. Nanti cek aja di link deskripsi ya, tinggal ikutin. Nah, XAMPP ya, ini di sini ada penjelasannya, pengertiannya dan juga bagaimana cara download dan bagaimana cara menginstal. Jadi teman-teman ikutin saja jika yang masih belum ada XAMPP-nya. Ya, oke, nanti diikutin aja sampai selesai, baru nanti untuk bisa mengikuti video kali ini. Oke, kita akan membuat sebuah website ya di server lokal kita di lokal. Nah, pertama-tama silahkan diaktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya dan dimulai atau di start ya bagian Apache dan MySQL. Oke. Nah, di start. Oke. Nah, setelah ini udah hijau semua, silakan untuk mendownload file WordPress yang ada di wordpress.org. Nah, silakan di-download saja ya. Yang belum punya silakan di-download. Mungkin teman-teman yang sudah ada, nanti tinggal kita pakai saja. Bagaimana cara pakainya, kita tunggu ya. Kita download dulu. Oke, download sampai selesai ya teman-teman ya. Ini kecil ya, filenya cuma 13 MB saja. Oke. Terus sekitar 2 detik. Oke, nah jika sudah selesai silahkan langsung berkunjung saja atau cari file downloadannya di Explorer teman-teman ya, dokumen atau file Explorer teman-teman. Nah, ini punya saya di sini ya. Ini Mister sebelumnya sudah download juga. Jadi yang ini tinggal teman-teman copy aja. Oke, klik kanan, kemudian copy. Oke, nah silahkan berkunjung ke lokal disk C bagian XAMPP. Nah, kalau teman-teman menginstalnya di C, berarti akan ada otomatis di sini atau default ya. Ketika teman-teman menginstal XAMPP ini, nah itu biasanya kalau defaultnya atau teman-teman tidak merubah lokasi penempatan installnya, itu adanya di C ya. Nah, silahkan dibuka di C ya, lokal disk C, kemudian XAMPP dan cari yang htdocs. Nah, htdocs ini kalau di hostingan yang di internet itu htdocs ini berfungsi kayak semacam public HTML-nya. Jadi file-file yang atau folder yang ada di sini itu kita bisa akses di dalam browser kita selama XAMPP-nya aktif gitu ya. Nah, kita paste di sini. Oke, nah ini punya saya sebelumnya, ini yang sudah baru ya. Nah, ini silahkan diekstrak saja, klik kanan kemudian ekstrak here.
Oke, ini karena sudah ada sebelumnya, yang sini kita timpa saja nggak apa-apa. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai dia akan tampil ya bentuknya folder seperti ini, WordPress. Nah, ini sampai sini saja sebenarnya teman-teman sudah bisa menginstall atau sudah bisa mengecek di dalam browser masing-masingnya. Caranya gimana? Caranya tinggal diklik aja localhost ya. Localhost apa? Nama foldernya ya. Jadi localhost slash nama foldernya apa? Tadi di sini kita nama foldernya adalah WordPress. Maka di sini kita tinggal tulis saja WordPress. Oke. Dia akan mengakses gitu ya di bagian folder htdocs yang tadi dan mengakses dokumen-dokumen yang ada di dalam WordPress, dokumen-dokumen file di sini. Oke, kita tunggu dulu sampai dia muncul ya. Nah ya, ini sudah ada. Kenapa? Karena sebelumnya udah terinstall ya. Oke, kita tutup dulu, kita balik lagi ke sini. Oke, ini tadi sebenarnya udah terinstall, jadi kita hapus dulu ya. Kita ulang saja biar teman-teman bisa ngikutin dari awal ya, biar tidak bingung. Oke, sekarang kita akan coba menginstall dari awal WordPress-nya. Tapi sebelumnya saya akan hapus dulu database yang sudah ada, yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya, ini saya jelasin sedikit tentang database ya. Jadi sebenarnya tadi sebelumnya teman-teman sudah lihat ya, itu WordPress yang sudah saya buat sebelumnya, dan itu mengharuskan kita tuh menggunakan database. Database-nya tuh tersimpan di phpMyAdmin. Nah, nanti di hostingan atau di website yang sudah ada di internet pun itu kita mempunyai fasilitas database. Jadi kita bisa menambahkan database-nya di situ. Biasa sih otomatis kalau misalkan kita menggunakan CMS ya. Nah, tadi saya menggunakan database yang ini. Nah, kita coba hapus dulu database yang ini ya, karena tadi satu foldernya sudah kita hapus dan kita akan menghapus juga bagian yang ini. Sebentar, kita hapusnya di bagian ini. Oke, kita akan menghapus DB WordPress ini ya. Kita akan menghapusnya ya, biar nanti teman-teman bisa ngikutin dari awal. Kayak yang lain-lain diabaikan saja ya. Ini biasanya ada bawaannya dari sana, ada bawaannya dari XMPP-nya. Oke, nah kita asumsikan ini belum kita ekspor ya. Kita ekspor ulang, kita extract here. Nah, dia akan muncul WordPress. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, selesai, kita cek. Nah, localhost / WordPress. Ini agak lumayan lama karena dia mengakses file-file yang ada di dalam WordPress, dan file yang ada di dalam WordPress ini banyak sekali ya teman-teman tuh. Oke, kita tunggu saja. Nah, nanti ketika di proses instalasi, dia akan meminta username, akan meminta database. Nah, itu silakan teman-teman buat terlebih dahulu database-nya di mana, di phpMyAdmin ini ya. Kayak ini langsung bisa kita setup. Oke, kita bisa setup
teman-teman bisa pilih bahasa terlebih dahulu, misalkan pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kita pakai yang bahasa Inggris saja, continue. Nah sini nih, bagian sini dia meminta database name, database username, database password, database host. Oke, kita let's go saja. Nah di sini database namanya apa? WordPress. Sedangkan di sini ini tidak ada namanya WordPress ya. Atau sebenarnya kita bisa ganti misalkan dengan DB itu database ya, database/WordPress. Nah ini harus sama namanya dengan yang ada di sini. Nah karena gimana ya, kita bikin dulu baru gitu ya. Nah ketika udah sampai sini kita bikin baru di sini ya. Di sini klik aja di bagian baru, nanti akan otomatis ada di sini untuk menambahkan. Kita tambahkan saja sesuai dengan nama yang di sini ya. Kalau ini bisa juga nih, misalkan teman-teman pengennya menggunakan blog saya. Nah ini boleh-boleh aja, pokoknya yang ada di sini harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Berarti di sini harus dengan blog saya juga ya, atau blog Farhan atau blog siapa gitu ya. Nah kita tinggal buat saja. Oke, nah ini masih kosong banget, belum ada apa-apanya. Nanti akan otomatis ketika proses instalasi oleh si WordPress ini ya. Oke, ini kita pakai database-nya, database db underscore blog saya. Username-nya, nah username-nya ini secara default ya. Kalau teman-teman nggak membuat data apa namanya di sini nih hak akses, jadi di default aja. Defaultnya adalah root ya, kemudian passwordnya dikosongkan saja, jadi tanpa password. Nah biasanya kalau misalkan nanti di website yang ada di internet itu biasanya menggunakan username dan password si hosting ya, pelayanan hostingnya, misalkan Dewa Web, Negohoster dan seterusnya ya. Masuk ke cPanel-nya itu menggunakan username dan passwordnya apa, nanti dimasukkan ke sini. Tapi karena ini masih lokal dan defaultnya lokal XAMPP ini adalah root dan passwordnya kosong, teman-teman kosongkan saja. Localhost dibiarkan saja, wp underscore juga dibiarkan saja. Oke, kalau sudah sampai sini kita submit ya. Oke, alright ya, ini artinya dia sudah bisa menghubungkan dengan database ini, udah terkoneksi. Oke, kita run saja, run the installation. Nah sampai sini artinya database-nya sudah ada ya. Di sini udah ada beberapa, ini sudah terkoneksi dengan website yang kita punya, WordPress ini. Nah tinggal kita isi saja site title, judul websitenya apa, username-nya apa. Nah username dan password di sini, nah ini adalah username dan password untuk masuk ke laman admin website teman-teman ya. Misalkan di sini site title-nya Farhan Alfaizi ya, ini website punya saya pribadi misalkan. Username-nya, nah ini silakan bebas apa aja, misalkan kalau saya Farhan, biar nggak lupa misalkan Farhan Alfaizi. Coba ini username ini akan dipakai ya, jadi silakan dicatat ya, dan juga termasuk passwordnya ya. Misalkan passwordnya ini passwordnya saya buka ya, so contoh aja ini passwordnya 3456789 ya. Nanti kalau bisa password ini harus yang kuat ya, karena di sini akan mengecek juga, apalagi terutama nanti kalau sudah online ada di internet, harus kombinasi huruf dan angka biar lebih kuat ya. Ini hanya contoh saja. Oke, ini confirm use of a password, jadi nggak apa-apa kita pakai saja karena ini masih di lokal. Your email, kita tambahkan emailnya ya, email pribadi. Kemudian ini set engine visibility, ini nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Oke, ini biar nggak lupa silahkan dicatat ya. Silahkan catat di notepad atau di buku catatan teman-teman ya. Username-nya Farhan Alfaizi, passwordnya 12345678990. Oke, kalau udah dicatat kita install aja. Oke, dia akan memproses instalasi website WordPress yang kita miliki. Nah sini sukses, berhasil ya. Kalau sudah sampai sini berhasil, artinya kita sudah mempunyai website WordPress dengan
username-nya Farhan Alfaiji, passwordnya yang tadi sudah kita bikin. Kita login saja. Nah, ini di sini sudah bisa kita masuk ke dalam website kita Farhan. Ya, ingat-ingat ini tadi password, username dan password yang sudah kita bikin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Login. Oke, loading. Nah, berhasil ya. Sampai sini kita sudah berhasil dan kita sudah mempunyai website versi CMS, yaitu WordPress ya. Nanti teman-teman bisa ngecek websitenya, halamannya seperti apa di sini. Nah ya, ini kita sudah aktif yang ada di localhost yang kita miliki. Oke, nah ini di sini kita cek sudah ada tabel-tabel yang sudah dibuatkan otomatis oleh WordPress ya. Nah ini lihat di sini WP users. Ini WP users ini user login dan passwordnya. Ini passwordnya sudah dienkripsi, jadi sudah dibuatkan kode, jadi kita nggak bisa tahu juga gitu ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dan ini teman-teman sudah berhasil membuat website versi CMS. Kita lanjutkan nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih. Ya, itu dia bagaimana cara menginstal WordPress website CMS di localhost di XAMPP. Semoga bermanfaat. Silahkan langsung dipraktekkan. Semoga membantu dan tunggu video-video selanjutnya untuk pembelajaran website pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.